Hadirin wal hadirat ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan diwaos kalian Ustadz Tiwau, saya jadi teringat dengan ibu saya saat ini sedang sakit. Surat Luqman ayat 14 yang potong lentu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kenapa ibu, hadirin? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya ini telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah. Ketika usia kandungan semakin tua semakin berat, buat tidur miring ke kanan tidak nyaman, buat tidur miring ke kiri nggih mboten nyaman. Ketika anaknya ini sudah waktunya lahir, Pak, maka yang dipertaruhkan ini nyawa. Ketika anaknya sudah lahir, maka ibu ini paling tidak harus menyusui selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi 'amain, menyapihnya di usia 2 tahun. Ketika anaknya sakit, terkadang siang boten saged istirahat, malam tidak bisa tidur. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah ini sudah menceritakan dengan sangat detail kebaikan demi kebaikan orang tua kepada kita, maka Allah kemudian mengatakan dalam kalimat selanjutnya, anishkurli wa liwalidaik, maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Artosipun apa, Bu? Baik atau tidaknya urusan hidup kita saat ini sangat amat tergantung dari baik atau tidaknya hubungan kita ini dengan kedua orang tua kita. Beres atau tidaknya hidup kita saat ini sangat amat tergantung dari beres atau tidaknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Berkualitas atau tidaknya hidup kita sangat tergantung dari berkualitas atau tidaknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Maka yang ngapunten nggih, terkadang kita dapatkan sebagian orang Masya Allah pendidikannya tinggi, S1, S2, bahkan S3, tidak pernah tidak juara, selalu juara. Link pertemanannya bagus. Segala hal yang dibutuhkan manusia sebagai jembatan menuju kesuksesan dia punya. Namun hidupnya niku berantakan. Hidupnya tidak bermanfaat. Hidupipun boten berkah. Maka coba tengok hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Maka ya Allah, ibu sudah hampir 6 bulan dicoba sama Allah dengan sebuah penyakit yang sampai detik ini belum sembuh. Semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan kepada ibu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah. Mugi panjenengan tansah pinaringan berkahipun Allah. Ugi tansah pinaringan sehat jasmani panjenengan, sehat fisikipun panjenengan, sehat rohani panjenengan, sehat anak-anak keturunan panjenengan. Bu, halo. Boten ngantuk Bu nggih? Nah, pianter ya Pak. Nah, nggih pun ongap-ongap nggih, ngantuk nggih. Nah, diaminkan nggih. Mugi tansah pinaringan sehat suami panjenengan. Allahumma amin. Bapak diaminkan nggih? Nggih, pun kalah amine kali amine Ibu nggih. Mugi tansah pinaringan sehat istri panjenengan. Duh, kok istri lah bojone loro. Istri napa istri Bu? Istri tok. Tok Pak nggih, mboten pareng tambah Pak nggih. Tapi kula pun hafal kok. Bapak-bapak model ngeten iki mboten bakalan wantun tambah. Kula pun hafal. Atine karep tapi nyaline ciut. Napa Bu? Pun sepuh. Mugi tansah pinaringan sehat istri panjenengan. Allahumma amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, mugi tansah pinaringan sehat isi dompet panjenengan. Piyuh banter nek urusan duit pengajian pun niki. Pakeran nggih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan istighfar yang barusan saya baca dinamakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Sampun hafal napa dereng? Alhamdulillah. Nawi sampun hafal, diistiqomahkan sesering mungkin diamalkan. Keranten napa? Kok awake dhewe niki kedah sering-sering istighfar minta ampun kepada Allah. Keranten napa Bu? Banyak dosa. Oh, nggih jelas ketok jenengan dosane akeh nggih. Keranten napa? Di antara sebab terbesar datangnya pertolongan Allah niku keranten seringnya kita istighfar minta ampun kepada Allah. Dan inilah sebuah nasihat yang kemudian pernah disampaikan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, yang kemudian nasihat niki dipun abadikan kalian Allah di dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Nabi Nuh alaihissalam niki pernah berwasiat kepada kaumnya, banyak-banyaklah kalian istighfar dan minta ampun kepada Allah. Maka kalau kalian ini mau istighfar minta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang lebat, hujan yang berkah dan bermanfaat buat kalian. Wa yumdidakum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Pengertian yang pertama, benar-benar Allah perbanyak harta materi kita. Duwite tambah akeh, montore nggih tambah akeh, mobil nggih tambah akeh, tabungan nggih tambah akeh, aset tanah nggih tambah akeh, sapine manak akeh, di wedhus nggih manak akeh, ngupitik nggih ngendok, bojone nggih tambah. Bojo niku rezeki napa mboten? Rezeki. Tuh, rezeki Pak. Nah niku pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, ketoke mboten tambah akeh jong biyen yen duwite sak monten-monten mawon. Montore nggih ngoten niku mawon. Omahe nggih ngoten niku mawon. Duwe sapi ya ora manak loro wae. Wedhus ya ora manak telu. Bojone nggih niku-niku. Guyu ibu ini. Tapi masya Allah, meskipun nampaknya tidak bertambah banyak, tapi senantiasa cukup. Inilah yang kemudian kita kenal dan kita fahami dengan istilah rezeki berkah. Saya doakan semoga panjenengan tansah pinaringan rezeki ingkang kathah tur berkah. Yuh, pengajian Ahad pagi takeran nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki mengki pengawasannya sampai jam pinten? Lha niki pun 6:30 niki. Nah, belum masuk tema Mas nggih. Kayak temane napa wau? Peran istri dan ibu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Saya langsung masuk ke tema mawon nggih. Niki mukadimahnya kelamaan nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara puncak kebahagiaan hidup seseorang yang sudah berkeluarga adalah punya rumah, yang rumahnya itu serasa rumah yang ada di dalam surga, aman, nyaman, tenang, membuat setiap anggota keluarga yang tinggal di dalamnya kerasan, bahkan selalu rindu pulang meskipun di luar banyak tawaran menggoda. Kalau wangsuli nggih, kok genek sing nyatet nggih. Lho nyatet niku pun kadang lali gitu Pak nggih. Apa nek sing mboten nyatet? Sing mboten nyatet kula jamin mesti masuk telinga kanan, keluar telinga kanan nggih. Mboten sampai mlebu telinga kiri pun mental malih telinga kanan. Nyatet nggih. Lho nggih kula mohon ngisi pengawasan nggih nyatet lho Bu, lho nyatet lho nggih. Enggak cerita ngalor ngidul nggih, nyatet. Pripun maksudnya mbak ini kok nggih. Kula wangsuli nggih. Di antara puncak kebahagiaan hidup seseorang yang sudah berkeluarga adalah punya rumah yang rumahnya itu serasa rumah yang ada di dalam surga. Tenang, aman, nyaman, membuat setiap anggota keluarga yang tinggal di dalamnya kerasan bahkan selalu rindu pulang meskipun di luar banyak tawaran menggoda. Maka rumah yang serasa di surga niku Bu akan membuat suami panjenengan betah tinggal di dalam rumah panjenengan, nyaman tinggal di dalam rumahnya,
kerasan dan tenang hatinya ketika berada di samping panjenengan daripada suami panjenengan menghabiskan waktunya berjam-jam di angkringan hanya sekedar untuk membeli secangkir kopi, ngobrolnya berapi-api, tidak terasa sudah dini hari. Temeriki nggih enten bar isak pamit tuku kopi ning angkringan. Lah kok mulai jam 2 bengi. Enten Bu? Enten Pak? Mboten enten mriki, mboten enten. Entene ten tebih mriko nggih. Tapi kula mireng-mireng sing tebih mriko pindahan sange mriki. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang bisa membuat suaminya ini nyaman tinggal di dalam rumahnya, tenang hatinya ketika berada di samping istrinya, tenang ketika berada di rumahnya sendiri, maka inilah wanita terbaik versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kebaikan demi kebaikan wanita yang demikian ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah untaian kalimat yang indah dan menawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan wanita terbaik dengan 3 karakter. Pinten Bu? 3 karakter dimireng nggih. 1. Allati tasurruhu idanatur, adalah seorang istri yang ketika dipandang suaminya menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan mata hati suaminya. 2. Wa tuti'uhu ida amar, seorang istri yang ketika diperintah suaminya patuh, selama itu bukan maksiat dan masih dalam batas kewajaran. Ya nek wong wedok kon benak ini genteng bocor wajar mboten? Mboten. Wong wedok kon macul wajar? Mboten. Maka selama itu bukan maksiat dan masih dalam batas kewajaran maka patuh. Itu yang kedua. Wanita terbaik versi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, tidak berani menyelisihi, tidak berani berkhianat untuk suaminya, bahkan duwite bojone aman di tangan istrinya. Wonten pinten wau? Siapa yang bisa mengulangi? Angkat kaki. Angkat kaki lah mulih. Angkat tangan. Mangke wonten hadiah. Duh itu gak nyatet soalnya. Nggih monggo Bu. 1. Menyenangkan. Nggih. 2. Patuh. Nggih. 3. Masya Allah. Nggih. Mangke hadiah nyuwun panitia nggih. Mas. Masa ustadnya kayak hadiah. Mungkin kopi kayak metu. Banyu putih, Masya Allah. Mangke kula paring hadiah insyaallah nggih. Nggih, dionceki setunggal-setunggal. Wanita terbaik versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah allati tasurruhu idanatur, adalah seorang istri yang ketika dipandang suaminya ini menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan mata hati suaminya. Pengertian yang pertama adalah seorang istri yang pandai berdandan, pandai bersolek, pandai mempercantik dirinya, pandai menghias dirinya ketika berada di hadapan suami. Atau sami orang Bu tenane jenengan diandan wayu niku biasa nih pas kondangan nopo pas ten rumah di hadapan suami? Lho, jadi di hadapan suami pas kondangan pas becek Pak nggih.
Iya pas kondangan niku ya Allah diandane pol-polan. Nggih wedake kiyandeli pol. Bengesane wabange pol. Kula kadang bertanya-tanya, bertakon-takon. Niki kadang ning pipi niki ngeten abang-abange. Mbuh dikeki apa niku? Nggih alise niku dibentuk kaya pedang. Lho irunge kula ngerti nek niku pesek, ya iso digawe mancung pas becek. Lho, parfum niku kadang sak botol dientekne sruwet karek separuh. Nggih Pak nggih. Nah, namun ketika sudah pulang dari becek, tuh, kula dering bareng jenengan pun jawab. Sing guyune paling ombok biasanya krasa. Nek pun wangsul gantos daster. Warnane wis rada bulak, warnane wis rada ambune rada penguk, bagian keleke rada suwek, bagian isor daster ini pun nglinting ambune napa Pak? Yo berambang, bawang, terasi, remason, balsem, ya Allah. Bu, halo, jenengan pun kuwalik. Ketika di luar rumah dan sewajarnya mawon sing penting tasih patut. Tapi ketika sudah berada di dalam rumah di hadapan suami dan sakpol boleh. Lho nggih niku sing bener ngoten niku. Duh kok guyu jenengan diomongi gak ngandel. Dados ngenten Bu, ngenten. Seorang istri niku boleh dandan dalam 3 keadaan. 1, jenengan duan dan ayu kados wau nggih, bengesan wedaan terus klambine nguwet jrenges, irunge digawe mancung. Nah, bar niku ngoco. Berdiri di depan cermin lantas memuji diri sendiri. Masya Allah, bakno aku ayu. Genek sing memuji akhirnya memuji awake. Niku boleh nggih. Cuma kira rodok piye ngoten biasane ngoten niki. Kedua, jenengan angsal dandan tapi masih dalam batas kewajaran nggih. Di depan mahram panjenengan. Mahram niku napa? Mahram niku napa, Pak? Orang yang haram dini jenengan wudhu, selepas wudhu bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Kemudian panjenengan salaman dengan mahram panjenengan tidak masalah. Nah, ini harus paham mahram kita niku siapa, harus paham. Lho salaman kalian ponakane kok. Lho niki ponakane jenengan kok salaman ngeten. Jenengan salaman dengan berjabatan tangan tidak apa? Mahram ada 3 sebab. Ada mahram karena sebab nasab, ada mahram karena sebab susuan, ada mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab nasab, sinten mawon? Orang tua kita ke atas, berarti bapak dan ibu kita, mbah kita, mbah yut kita, mbah canggah kita, terus niku mahram kita. Kemudian yang kedua anak-anak keturunan kita, berarti anak kandung kita. Terus ini putu, terus kemudian buyut, lajeng canggah. Kemudian saudaranya orang tua. Sinten Pak? Pak Le, Bu Le, Pak D, Bude, Pak Po, Bupuh. Lho niku mahram. Kemudian saudara kita, seayah seibu, berarti saudara kandung. Seayah tapi beda ibu, berarti bojone bapake loro apa? Ombo. Niku juga mahram buat kita. Kemudian seibu beda bapak, niku juga mahram. Kemudian yang kelima adalah keponakan, niku mahram dari sebab nasab.
Ada lagi mahram karena sebab susuan, jenengan melahirkan anak, kemudian anak panjenengan disusoni kalian perempuan yang lain, maka perempuan yang menyusui anak panjenengan niki jadi ibu susuan, dan anak kandung panjenengan jadi anak susuan. Anak kandungnya ibu susuan niki jadi saudara sepersusuan dengan anak kandung panjenengan. Kalau ibu susuan ini kemudian nyusoni anak wong neh, wis pokoke hobi ini nyusoni. Ndak apa-apa, nggih, ndak apa-apa. Karena terkadang sebagian perempuan itu air susunya melimpah. Ndak apa-apa. Dengan dua syarat. Anak yang disusui umurnya tidak boleh lebih dari 2 tahun hijriyah. Lah nek sing disusoni umur 10 tahun haram. Haram nggih, haram. Terus kemudian bisa menjadi ibu susuan asalkan nyusoni dalam keadaan kenyang 5 kali dalam keadaan kenyang. Tilem warek sampai ping 5 jadi ibu susuan. Termasuk suaminya ibu susuan jadi bapak susuan. Niki mahram karena sebab susuan. Ada lagi mahram karena sebab pernikahan. Sinten? Mertua, menantu, bapak dan ibu tiri, kemudian anak tiri, tapi ngatos-ngatos mertua tiri bukanlah mahram. Nah, jenengan angsal dandan tapi masih dalam batas kewajaran di hadapan mahram panjenengan. Kemudian panjenengan boleh dandan sak pol-pole di hadapan suami. Dados ngeten Bu. Perempuan luar biasa itu ketika dia di luar rumah dia menjadi seorang perempuan yang solehah, namun ketika sudah berada di dalam rumah dia bukan hanya sekedar solehah tapi juga solehot. Pun jenengan artikan kiambak nggih. Kemudian pengertian yang kedua, maksud dari seorang istri yang ketika dipandang suaminya menyenangkan dan menenteramkan hati suaminya adalah seorang istri yang manutepol dengan suaminya. Terus ngeten Bu. Seorang istri niku masuk surga niku mboten ribet. Simple. Asalkan panjenengan nglampahi 4 perkara. 1. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang perempuan, seorang istri dia menjaga sholatnya fardu 5 kali dalam sehari, seumur hidupnya tidak pernah sholat sunnah, seumur hidupnya tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah, seumur hidupnya juga tidak pernah sholat tahajud, seumur hidupnya nggih mboten pernah sholat witir. Bahkan ketika Ramadan tiba nggih mboten derek salat tarawih, mung jaga salat fardunya 5 kali dalam sehari. Wa shamat syahraha, seorang istri yang menjaga puasanya di bulan Ramadan tok, seumur hidupnya ndak pernah puasa sunnah, ndak pernah puasa Senin Kemis, ndak pernah puasa ayyamul bid 13, 14, 15, juga tidak pernah puasa Daud, mung poso di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha, seorang istri yang bisa menjaga kehormatan dia sebagai seorang perempuan yang beriman. Jenengan lampahi 3 perkara ini, kemudian panjenengan tambahi 1,
Yang nomor 4 ini yang membuat panjenengan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni atau wa ta'at zaujaha, patuh manut kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka kelak akan dikatakan kepada istri yang demikian, masuklah surga lewat pintu surga manapun yang kamu suka. Saking ridhonya Allah dengan seorang istri yang telah mendapatkan ridho dari suaminya, hingga kemudian Allah mempersilahkan wanita ini masuk surga lewat pintu surga manapun yang dia suka. Pintu surga wonten pinten? Wonten pinten, Bu? 8. Ada pintu surga namanya babus sholah, pintu sholat. Ada pintu surga namanya babus sodakoh, pintu sodakoh. Ada pintu surga namanya babul jihad, pintu jihad. Ada pintu surga namanya babur royan, pintu royan, khusus bagi hambanya Allah yang gemar melaksanakan puasa. Ada pintu surga namanya babul aiman, khusus hambanya Allah yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu surga namanya babur ridho, khusus hamba-hambanya Allah yang ridho dengan takdirnya Allah. Ada pintu surga namanya babul had, pintu haji. Dan ada pintu surga namanya babut taubah, pintu taubat. Maka saking ridhonya Allah nih dengan seorang perempuan yang telah mendapatkan ridho dari suaminya, maka Allah persilahkan wanita ini masuk surga lewat pintu surga manapun yang dia suka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semua ini kemudian mengingatkan kita akan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun siapapun dia, ndak peduli ayu elek, ndak peduli lemu kuru, ndak peduli tuwek enom, keriting lurus, yang penting wedok, kemudian meninggal dunia, mati. Sinten sing pun siap mati? Mangke bari isak. Dereng siap Ustaz, sangune dereng cekap. Nggih, kula dongakne panjenengan sedanten panjang umur sampai 200 tahun. Yuh, dawa men umur swidake kadang boyok nggo suwi gak menak. Nggih, Mbak nggih. Allah nggih. Kembali ke hadis tadi. Wanita manapun siapapun dia, ndak peduli ayu elek keriting lurus lemu kuru, kemudian meninggal dunia, kemudian suami yang berada di sampingnya ini kemudian meneteskan air mata, teringat kebaikan-kebaikan panjenengan, teringat manute panjenengan. Kemudian suami ini terucap dari lisannya nopo? Ya Rob, hamba ridho dengan istri hamba. Maka kata-kata ridho nih Bu, dari suami panjenengan bisa menjadi jaminan buat panjenengan masuk surga lewat pintu surga manapun yang panjenengan suka. Dan inilah wanita-wanita calon penghuni surga yang punya 3 sifat. Menarik ini. Wanita-wanita calon penghuni surga itu punya 3 sifat. 1, al-wadud, suwayange pol kalian bojone. 2, al-walud, bisa memberikan banyak anak keturunan untuk suaminya. Duh, kok piyanter guyune napa? Napa lucu? Duh nggih Bu, kula riyen nggih, ngapunten nggih, sebelum nikah, kan waktu itu belum ada WA nggih, cuma SMS. Saya tanya kepada calon istri saya, siap enggak punya anak minimal 6? Nek siap yundang tak rabi, nek gak siap tak golek li. Sing ngantri akeh Bu soalnya.
Alhamdulillah istri saat ini usianya 28 tahun. Allah sudah karuniakan kepada kami 4 anak. Si kuat Bu ya. Ya, lulus dari Gontor umur 18 tahun saya minta ke orang tuanya diizinkan saya nikahi. Semoga 2 lagi jadi 6 nggih. Kok sifatnya seperti itu? Bisa memberikan banyak anak keturunan untuk suaminya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 nih, punya yang menarik ini Bu. Yang nomor 3 ini al-audu ala zaujiha. Ini maksudnya ini mudah kembali kepada suaminya. Maksudnya pripun? Mudah minta maaf dan mudah memberikan maaf untuk suaminya. Jika suaminya bersalah atau bahkan yang bersalah dirinya, dia rela lebih dulu mendatangi suaminya. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Dia bersandar di atas pundak suaminya. Jenengan pernah di ngoten Pak? Belas lali ya, arisan wae Pak. Jadi rela lebih dulu mendatangi suaminya, letakkan tangannya di atas tangan suaminya, bersandar di atas pundak suaminya, kemudian berkata dengan lirih kepada suaminya, la aduku gomdon hatta tardo. Duhai suamiku, saya tidak akan pernah bisa memejamkan kedua mata ini sebelum panjenengan ridho memaafkan kesalahanku. Padahal aslinya sing salah bojone. Nggih. Tapi wanita calon penghuni surga rela lebih dulu mendatangi suaminya hanya sekedar untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Jenengan ngoten Bu? Nggih, siap. Kalau yang salah suami siap minta maaf. Kalau wonten pernah isi pengajian ten pundi jawabane ngeten. Megiyai men Pak Ustaz. Wis dikai ati ngrogo rempelo. Lho kono sing salah kok kene sing njaluk ngapura. Makane Bu selepas pengajian nggih, selepas pengajian panjenengan pentelengi suami panjenengan kiambak-kiambak. Ya Allah, suamiku ini sebenarnya usianya baru 40 tahun, tapi kok koyok-koyok wis umur 25. Bathukipun mengkeret, kelopak matanipun melorot, wajahnya ketok kisut, ketok tuwek, rambutipun wanen, padahal umur isih 40 tahun tapi ketok tuwek. Lah piye gak ketok tuwek? Yang bendino sampen celatoni, sampen giyetaki, sampen seneni, akhirnya mikir ketok tuwek. Maka banyak-banyak muhasabah diri, introspeksi diri, istighfar. Tapi sebaliknya Masya Allah, selepas pengajian panjenengan pentelengi suami panjenengan. Ya Allah, sebenarnya usianya sudah 40 tahun, kados kula nggih sudah 40 tahun, semoga panjang umur dan berkah usia saya nih. Tapi kok koyok-koyoke umure jek selawe, nggih kados kula niki. Lho kok ngene banter ngice jenengan. Lho kula niku pernah ngisi pengajian. Ibu-ibu tok. Wah, kelihatan sekitar 500-an jamaahnya nih. Lho selepas pengajian niku wonten ibu-ibu setunggal niku minta foto-foto, Bu. Minta foto-foto, saya habis foto-foto minta nomor WA. Lah kok menawari anak gadisnya, Bu? Dadi kula tesih bujang. Kan bahaya, nggih. Makanya Bu, ada sebuah doa. Ini menarik untuk kemudian kita hafalkan, nggih. Ini riwayat doa ini sanadnya sampai ke generasi tabi'in. Dihafalkan nggih? Nah, saya baca kemudian ditirukan sama artinya sekalian. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari seorang istri yang membuatku cepat beruban
sebelum waktunya. Nah, nanti kalau minta redaksi doanya bisa WA saya ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semua ini kemudian mengingatkan kita akan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya diperbolehkan aku, kata Rasulullah, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya benar-benar akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Memahamkan kepada kita betapa besarnya hak dan keutamaan seorang istri atas suaminya, dan juga memahamkan kepada kita betapa mulianya seorang istri yang patuh manut kepada suaminya. Sudah, kemudian karakter yang kedua napa wau? Wa tuti'uhu ida amara, patuh ketika diperintah suaminya. Bu, halo. Temeriki enten arisan RT. Nggih enten agenda piknik. Berapa tahun sekali? Hah? Setiap 2 bulan? Peyuh urepe piknik tok nggih. Nah, misal niki. Suatu saat diputuskan pikniknya ke Bali, Pulau Bali. Yo aduh. Terus 7 dino, piyuh suwe. Nah, keranten adoh terus suwe, maka biaya pikniknya per kena 5 juta. Piyuh akeh, maka panjenengan cicil selama 1 tahun. Cicilan pertama 100.000, cicilan kedua 200.000, cicilan ketelu 300.000, cicilan kepapat 400.000, cicilan terakhir karek 5.000. Sudah lunas. Qadarullah ketika panjenengan nyicil niku supe mboten izin suami, baru 1 minggu sebelum berangkat baru kemudian matur kepada suami dengan riang gembira, panjenengan matur, "Pak, seminggu keh aku budal piknik." Ya batine bapake paling piknik ning Cekok Mondol atau kemana itu Umbul. Budale jam 09.00 isuk teko omah jam 2 sore, gak apa-apa. Kemudian suaminya tanya, "Jane piknik ini di Bu?" "Ning Bali." Lho. Suami kaget. Gek pirang dino? 7 dino, Pak. Lho, kaget yang kedua. Maka suami panjenengan kemudian mengatakan, "Rasah melu piknik ning omah wae, nek sampean melu piknik 7 dino, sing resik-resik omah sapa, sing masak sapa, sing ngepel sapa, sing ngeterne sekolah bocah-bocah sapa, sing ngedusi bocah-bocah sapa, aku nek pengin sak wayah-wayah piye." Lho niki bukan porno nggih. Keranten suami niku pengine sak det sak yang kadang isuk, kadang awan, kadang sore, kadang sak durunge subuh. Makanya ada pelajaran fikih bagaimana hukumnya seseorang masih dalam keadaan junub di bulan Ramadan padahal sudah berkumandang adzan subuh. Niki bukan porno. Kira-kira Bu, jawab yang jujur ya. Seandainya kasus semisal ini menimpa panjenengan wis pengen budal piknik ngenteni setahun kok kemudian tidak diizinkan suami, kinten-kinten panjenengan tetep budal nopo budial? Pripun Mas? Budal. Ya Allah. Keto jane piknik ini hukumnya nopo? Sunah Mas. Piknik kok sunah? No. Kok piknik kok sunah tuh Bu? Mubah. Jangankan piknik yang hukumnya mubah, lho poso niku bisa menjadi haram ketika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Puasa niku ada 4 tingkatan. Ada puasa wajib, contohin apa? Ramadan, terus nazar, terus
Duh. Ya, bahasa Arab itu bayar utang. Dikira bayar utang duit. Qada. Ada puasa sunnah Senin, Kemis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Ada puasa sunnah mutlak, jenengan boleh berpuasa asalkan tidak di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik ada puasa yang hukumnya haram. Ini ku puasa sing tidak mendapatkan izin dari suami. Poso mawon saged menjadi haram ketika tidak mendapatkan izin suaminya. Apa neh nggur piknik pripun tetep budal? Tetep budal nggih. Mun urusan jenengan Pak nggih. Saya cuma menyampaikan argumentasi. Kemudian yang ketiga, wanita terbaik versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita, seorang istri yang wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakruhu. Seorang istri yang tidak berani berkhianat, tidak berani menyelisihi suaminya. Temeriki sing yuswane 40 kados kula enten. Kok ketoke lolita kabeh ngoten, lolos 50 tahun. Yang masih muda, di belakang nggih. Yang muda-muda ngapunten nggih. Yang usia 40 di bawah nggih, atas kula niki. Kira-kira raose pripun? Jenengan keluar kota 3 minggu gak ketemu istri. Keuangane pol. Saking kangene kemudian telepon. Baru telepon niku, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Masya Allah, kula kangen kalian panjenengan Mas. Kapan wangsule? Ngoten niku raose Bu nggih. Raose niku nek saged nyolot pengen ndang ketemu bojone saking kangene. Dah suara merdu, suara centil dan manja seperti ini tidak boleh panjenengan persembahkan kecuali kepada suami panjenengan. Hati-hati lho nggih. Ya kula niku pernah diundang pengaosan. Lho kok panitiane ibu-ibu. Panitia pengajian niku ibu-ibu. Nggih mboten WA telepon. Waalaikum Ustaz. Duh. Sopo iki? Waalaikumsalam nggih. Ngapunten Ustaz. Kasuwun panjenengan. Duh. Napa? Ngisi pengaosan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu ya. Karena saya bukan mahram, kudune jelas dan tegas. Waalaikumsalam. Nah, bisa ngisi pengajian? Kayalah mengundang pengajian, kayalah rasa ngundang neh. Nggih, niku enggak boleh nggih. Nah, gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau panjenengan bisa berperan demikian di hadapan suami, yang pertama apa mau? Bisa dandan, pandai mempercantik diri, pandai menghias diri di hadapan suami, kemudian manut dengan suami, patuh sama suami, kemudian tidak mau berkhianat untuk suaminya. Kira-kira Bu, suami panjenengan tambah sayang napa boten? Nggih pasti tambah sayang. Suami itu kalaupun sayang, bojone ketoke lemu, ya dianggap langsing. Nggih Pak nggih? Nggih. Suami itu kalau sudah sayang bojone ireng busik, ya dianggap mulus, putih, kranten sayang. Apalagi sayangnya ini didasarkan karena ketakwaan kepada Allah. Jenengan patuh dan taat kepada suami itu kan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah. Nggih, niki pun jam pinten? Lho, jam 7 lebih, Mas. Jam 7 lebih? Terus sampun niki? Nggih. Ini masih ada satu tema lagi Pak. Peran ibu ini ya butuh waktu 1 jam. Ndak apa-apa. Ayo wani bayar piro?
Ngapunten guyon-guyon nggih. Masyaallah nggih. Nanti kita sambung aja nggih di sanes wekdal nggih. Ini kalau temanya yang satunya dilanjutkan nanti setengah-setengah, tidak selesai. Oke, saya kira cukup itu saja. Semoga majelis kita ini menjadi sebuah majelis yang penuh dengan keberkahan, mendatangkan kemanfaatan buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga kita. Kita tutup dengan doa nggih. Istighfar rumiyin 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu. Astagfirullah wa atubu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnah al mahya wal mamati wa min fitnati al masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan salihin alimin hafizin lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.